Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Andriani, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Bahasa Indonesia dengan LPTK IP Garut. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi menulis cerpen. Tengah di depan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silakan dipimpin oleh Siti. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdiri dulu. Dicek kerapihannya dicek. Buku mata pelajarannya sudah disiapkan? Sudah siap? Bu, ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya. Siap? Ajril, Atalia, Yilkis, Febrianti, Paki. Alhamdulillah, berarti hadir semuanya ya. Sudah siap? Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Dilka. Bangsa
Fitri, apa? Iya. Siapa lagi? Dioka, silakan. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang dipepatah dalam bentuk tulisan dan dibuat dalam suatu cerita secara ringkas dan padat. Iya. Terima kasih Fitri dan Dioka yang sudah mengutarakan arti dari cerpen. Coba kalian masih ingat unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja? Satu, yang kedua, yang keempat, Sudut pandang. yang kelima, terakhir, gaya bahasa. Nah, itu untuk unsur intrinsik cerpen. Sekarang ciri-ciri cerpen. Ya tahu ya. Fakih apa? Tulisan singkat, padat, dan jelas, tidak lebih dari 10.000 kata. Iya, tulisannya singkat, jelas, padat, tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua apa? Siapa lagi? Iya. Penokohannya sangat sederhana. Iya, terima kasih Rati. Lalu ya, ada lagi? Iya, apa Ratu? Memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Iya, nah itu salah satu dari ciri-ciri teks cerpen. Ya. Berhubungan dengan materi minggu kemarin, sekarang kita belajar tentang menulis cerpen. Sebelumnya ada yang perlu kalian ketahui. Kompetensi dasar dari menulis cerpen itu yang pertama apa? Ya, dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah satu, menyusun yang kedua, iya. Nah, setelah mengetahui tentang kompetensi dasar, ada yang perlu kalian ketahui juga tentang tujuan pembelajarannya, yaitu pertama apa? Ratu baca. Memberi mampu menyusun kerangka teks cerpen secara mandiri. Iya. Yang kedua, Kipa apa? Peserta didik mampu menulis teks cerpen berdasarkan gambar beserta berseri yang diberikan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen secara mandiri. Iya, jadi tujuan pembelajaran dari menulis teks cerpen nanti Ibu berharap kalian yang pertama bisa menyusun kerangka teks cerpen secara mandiri. Yang kedua, kalian bisa menulis teks cerpen berdasarkan gambar berseri yang nanti Ibu akan bagikan ke kalian. Disusun menjadi sebuah teks cerpen. Ya. Selanjutnya, pada kegiatan hari ini ada yang perlu kalian ketahui. Ibu menggunakan model picture and picture. Nanti langkah pembelajarannya yang pertama menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan barusan. Yang kedua, presentasi materi. Yang ketiga, penyajian gambar. Yang keempat, pemasangan gambar. Yang kelima, penjajakan atau eksplorasi. Yang keenam, penyajian kompetensi. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Nah, sebelum ke pokok materi, siapa yang mau mencoba mengutarakan tentang emosional ini? Ada yang marah, sedih, ketawa, menangis, malu, dan senyum. Sesuai dengan ekspresi kalian atau pengalaman kalian hari ini. Siapa? Saya, Ya, silakan Ranti. perasaan saya pada hari ini adalah sangat bahagia. Kenapa? Karena pada hari ini saya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang membuat saya semangat untuk ke sekolah dan excited untuk belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertepuk tangan.
Selanjutnya siapa lagi? Iya, silakan Hilka yang cantik. Oke, perasaan saya pada hari ini itu sedikit malu ya dan tersenyum. Mengapa malu? Karena tadi ibu menyebutkan saya cantik gitu, jadi saya sedikit malu. Lalu yang kedua ada perasaan bahagia. Mengapa bahagia? Seperti yang dikatakan Ranti tadi, saya merasa bahagia karena bisa dapat ikut dalam pelajaran ibu yang pelajaran bahasa Indonesia yang saya sukai. Itu aja. Iya. Beri tepuk tangan. Nah, itu salah satu emosional atau emot yang dirasakan oleh teman kalian seperti oleh Ranti dan masih semangat? Mau ice breaking tidak? Mau apa mau? Kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Kalau ibu bilang tepuk dua, satu, dua. Tepuk tiga, satu. Tepuk empat, satu. Tepuk lima. Ya, kalau cuma bilang ibu lima berarti tidak usah tepuk. Berarti tepuk lima dua kali. Siapa itu? Gladys ya, Gladys dan Ridwan berarti kurang konsentrasi. Ulangi, tepuk dua satu kali. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk lima. Nah anak-anak, sebelum ke pokok materi tentang menulis cerpen, ibu akan menanyakan sebuah cerpen yang berjudul Malin Kundang. Silakan kalian simak baik-baik cerpen tersebut. Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak? Malin boleh ikut bantu. Tentu sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya, Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Lihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk mengikuti ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan kudoakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sementara lainnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya. Nah, itu cerita tentang Malin Kundang. Coba siapa yang bisa mengutarakan unsur intrinsik yang terdapat di cerita Malin Kundang? Latarnya di mana? Terus di mana lagi? Iya. Siapa tokohnya? Satu, Malin Kundang. Yang kedua, nah yang ketiga, iya terus siapa lagi?
cerita cerpen tentang maling kundang. Sekarang pokok materi tentang menulis cerpen. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan struktur cerpen seperti yang telah kalian ketahui. Satu apa? Orientasi. Yang kedua? Komunikasi. Yang ketiga? Resolusi. Nah, di dalam cerpen, struktur cerpen yang ketiga ini harus ada. Yang pertama, orientasi ini, cerpen di sana bagiannya itu menerangkan tentang isi gambaran tokohnya seperti apa, latarnya bagaimana, dan peristiwanya seperti apa, itu ada di orientasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu berhubungan dengan alur, ya, alur atau jalan peristiwa. Jadi di cerpen itu yang paling menarik alurnya. Apakah alurnya itu misalkan dari awal munculnya masalah sampai masalah memuncak, itu harus disampaikan secara berulang. Yang ketiga, resolusi. Resolusi itu tentang apa? Ya. Intinya di bagian resolusi terakhir ini, sebuah cerita dari awalnya masalah itu semakin menurun, yaitu disebut resolusi. Titik permasalahannya itu sudah ditemukan, gitu ya. Itu termasuk koda. Koda itu penyelesaian. Nah, cerpennya itu misalkan apakah selesai dengan membahagiakan atau berakhir dengan menyedihkan. Nah, itu untuk struktur cerpen. Selanjutnya, langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama apa? Nah, sebelum kita menulis cerpen, alangkah baiknya kita yang pertama memilih ide cerita. Dengan cara kalian tentukan dulu ide ceritanya mau seperti apa atau gagasannya apa saja, dibuat ke dalam sebuah kerangka. Yang kedua apa? Menentukan tokoh. Nah, yang kedua ini kalian tentukan tokohnya siapa, latarnya di mana, alurnya mau seperti apa, jalan ceritanya, serta sudut pandang ceritanya itu mau menggunakan sudut pandang akuan dan sudut pandang selanjutnya, yang ketiga apa? Nah, untuk membuat kerangka cerita, kalian susun ide pokoknya atau gagasannya saja. Misalkan pertama tentang apa, yang kedua apa, dan selanjutnya. Setelah dibuat kerangka ceritanya, baru yang keempat adalah kerangka cerita tersebut dikembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Jadi tiap gagasan pokoknya kalian kembangkan menjadi sebuah cerita, disatukan, lalu yang terakhir memeriksa keruntutan dan penulisan cerita. Jika ceritanya sudah membuat satu cerita yang utuh, kalian periksa kembali apakah antara cerita yang satu dengan yang lainnya saling berurutan atau tidak. Nah, itu langkah-langkah menulis cerpen. Mengerti? Mengerti? Ya, terima kasih. Nah, sekarang ini kalian coba perhatikan, ada contoh teks cerpen media gambar berseri. Lihat ke depan. Ini menunjukkan, gambar berseri ini menunjukkan tentang sebuah cerita yang belum disusun secara baik. Coba, siapa yang mau mencoba menyusun ceritanya?
Randi makan kue dengan tangan kotor. Ya, Randi makan kue dengan keadaan tangan yang masih kotor. Iya, terima kasih. Ribuan tepuk tangan. Silakan siapa lagi yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Vicky. Makan kue bersama, sedangkan Randi mulai merasakan sakit perut. Nomor berapa? 3. Ya. Yang nomor 3. Yang ini. Sedang makan kue bersama, sedangkan Randi mulai merasakan sakit perut. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Rifa. Randi terkena diare. Nomor 4 apa? Randi terkena diare. Randi terkena diare. Iya. Nah, jadi coba lihat susunan gambar berserinya itu nomor berapa dulu? Yang pertama? Nomor 1, yang kedua? Nomor 2, yang ketiga? Nah, yang keempat? Iya. Nah, itu susunan gambarnya sudah tersusun. Coba siapa yang mau mencoba meramaikan ceritanya dari gambar berseri yang sudah kalian tentukan kerangkanya. Coba siapa? Ya, silakan. Siapa dulu? Kifa dulu. Ya, silakan Kifa. Suatu hari, Randi, Ricky, dan Dipa asik bermain tanah di belakang rumah. Mereka menggali tanah untuk mencari cacing yang akan dijadikan umpan untuk mereka memancing di kolam. Tiba-tiba ibu memanggil mereka untuk memakan kue kesukaan Randi. Karena Randi sangat menyukai kue tersebut, maka tanpa berpikir panjang, dengan tangan yang masih kotor, Randi langsung melahap kue tersebut tanpa menghiraukan kedua temannya yang sedang mencuci tangan. Sementara itu, ketika kedua temannya sedang asik menikmati kue buatan ibunya, tiba-tiba Randi merasakan sakit perut yang hebat. Sehingga tanpa menghiraukan kedua temannya, Randi berlari ke rumah masuk kamar mandi untuk buang air besar. Waktu itu, Randi sudah 4 kali bolak-balik kamar mandi, akibatnya dia dehidrasi kehilangan cairan. Tanpa disadarinya, Randi jatuh pingsan sehingga teman-temannya segera memboyong Randi ke tempat tidurnya. Akhirnya Randi dirawat di rumah sakit karena mengalami diare hebat yang mengakibatkan kehilangan banyak cairan. Iya, terima kasih Kifa dan Talita yang sudah merampaikan sebuah kerangka cerita dari gambar berseri ini menjadi sebuah cerita yang utuh. Tepuk tangan buat Kifa. Oke. Halo? Nah, Ibu kasih nilai buat kalian yang sudah aktif mau menyampaikan pendapatnya. Senang gak? Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti itu cara merampaikan sebuah cerita dengan menggunakan media gambar berseri. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Tadi sebelumnya kita sudah membagikan kelompok. Ini LKPD-nya Ibu kasih. Sebelumnya kalian lihat dulu peraturannya. Pertama, LKPD-nya yang harus kalian perhatikan. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Yang kedua, nanti gambar yang Ibu bagikan ini kalian pasangkan secara berurutan, kemudian bentuk menjadi sebuah kerangka cerita. Yang ketiga, kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah teks cerita pendek yang menarik dengan memperhatikan unsur intrinsik beserta struktur teks cerpennya. Silakan dibuka dan dipasangkan itunya, diurutkan gambarnya.
Tiga dihalakan ulah kali tiga aja ke sini jadi 1, 2, 3 coba 3, 4 Silakan ditempel. Baru kalian tempel. Susun dulu tempelan gambarnya. Baru kalian tentukan kerangkanya. Ya, disusun dulu silakan. Sekarang kalian tentukan tulis ini yang kerangkanya. Pesan dokter. Orang-orang Siap. ya. Ini mana? Ya, bagaimana? Sudah selesai? Coba kelompok 1 silakan presentasikan ke depan hasil kerjaannya. Iya, kelompok 1 Mawar silakan, kelompok Mawar ke depan. Iya semuanya. Ya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Mawar. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang dari tugas yang telah Ibu berikan kepada kami tadi. Jadi ini merupakan hasil diskusi mengenai penyusunan gambar yang dari soal yang Ibu berikan kepada kami. Untuk kerangkanya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Kecelakaan bus menyebabkan ayah meninggal. 2. Ibu Andi menghidupi Andi dengan berjualan minuman. Yang ketiga, Andi bersekolah dengan rajin. 4. Andi lulus di perguruan tinggi dan mendapat kerja yang bagus. Oke, sekarang saya akan membacakan unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama ada temanya mengenai kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Lalu yang kedua ada permasalahannya adalah mengenai kematian ayah menyebabkan ibu Andi bekerja keras untuk menghidupi Andi dan menyekolahkannya. Lalu ada alur. Keseluruhan kisah dari cerita Andi dan ibunya yang pertama adalah di suatu kota hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri atas ibu dan Andi, ayah, ibu dan Andi. Ayah Andi bekerja sebagai pekerja kantoran yang berangkat dan pulangnya menggunakan bis. Ibu Andi sebagai ibu rumah tangga, sementara Andi adalah seorang pelajar SMA biasa. Suatu hari, pada waktu pulang dari kerja, telah tiba. Seperti biasa, ayah Andi pulang menggunakan bus. Ketika berada di lampu lalu lintas, dan lampu lalu lintas telah berubah menjadi hijau, ternyata dari arah berlawanan sebelah kanan terdapat mobil hitam yang mengebut kencang. Mungkin sekian hanya itu saja yang untuk saya bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya dari kelompok Mawar. Sangat bagus sekali, kreatif dan juga menarik. Silakan siapa kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi penampilan kelompok Mawar? Siapa? Ya silakan kelompok Melati. Ratu sama Randi. Ya apa? Tanggapi. Jawaban dari saya, kelompok Mawar sudah mempresentasikan dengan sangat bagus karena sesuai dengan kelompok kami. Jawabannya
Jadi tanggapannya dari kelompok Melati tadi bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok Mawar sangat ceritanya itu sangat sesuai dengan gambar yang sudah Ibu berikan. Terima kasih tadi cerita yang disampaikan oleh kelompok Melati sangat bagus sekali. Ibu kasih pun nilainya A+. Kegiatan selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini dan refleksi. Coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Ratu dan Ranti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan menyampaikan tentang kesimpulan pembelajaran yang telah disampaikan pada hari ini. Yang pertama, struktur yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ranti. Struktur CPN 1. Terdapat orientasi menyampaikan tentang gambaran pengenalan tokoh, latar, dan alur. Kedua, komplikasi menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi tokoh dari awal hingga permasalahan pemuncak. Tiga, resolusi berisi tentang penyelesaian konflik yang dihadapi oleh tokoh atau titik temu permasalahannya. Selanjutnya, langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, memilih ide cerita. Yang kedua,
sih? Menurut aku sih A. Jadi kalau menurut aku itu mah. Ya silakan evaluasinya hasil kerjanya dikumpulkan. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini tentang teks menulis cerpen sudah selesai. Untuk minggu depan siap-siap kalian ulangan ya. Minggu depan kita ulangan tentang materi cerpen. Silakan sekarang kalian masukkan bukunya, bereskan bukunya. Silakan dipimpin oleh Siti berdoa. Ulang, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam.